Terima Siap. kasih, terima kasih Pak Bahar yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam untuk semua para hadirin, para guru besar, senior, eh, yang saya sangat hormati Pak Nazar. Saya coba untuk menyampaikan eh, apa namanya, ya saya Ibu Bapak sekalian. Saya sesuai permintaan, saya coba menyampaikan bagaimana sebetulnya pandangan internasional humanitarian law atau hukum humaniter internasional terhadap penyerangan-penyerangan yang dilakukan, bom-bom yang ditujukan ke rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang otomatis juga menyerang para tenaga kesehatan, para dokter dan para pekerja-pekerja kesehatan lainnya yang sebetulnya semua orang sudah tahu merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang juga semua orang sudah tahu merupakan sebuah kejahatan perang. Tapi sampai hari ini kita lihat sendiri tidak ada satupun pihak-pihak baik yang dekat apalagi yang jauh untuk mengambil peran. Banyak orang yang datang, banyak orang yang bicara, banyak orang yang sebetulnya melakukan, tampaknya melakukan kegiatan, tapi sebetulnya itu penuh kepura-puraan, penuh kemunafikan, dan hampir semuanya itu dibaluti dengan kebohongan. Sehingga, saudara sekalian, Allah tidak suka pada orang-orang munafik seperti ini. Ini terlihat dari banyaknya sebetulnya yang melakukan upaya, tapi itu sebetulnya upaya politik biasa. Banyak pemuka-pemuka, banyak tokoh-tokoh negara dari banyak negara yang melakukan pembicaraan-pembicaraan, tapi itu sebetulnya hanya untuk konsumsi politik dalam negerinya. Belum ada yang benar-benar bisa menghentikan bagaimana penyerangan-penyerangan bom-bom yang terus-menerus dilakukan pada eh, komunitas-komunitas, tempat-tempat eh, pengungsi, tempat-tempat banyak orang sipil berkumpul, bahkan juga rumah sakit, Ibu Bapak sekalian. Saya mulai dengan saudara sekalian, ketika Hamas melakukan serangan pertama tanggal 7 Oktober, itu pada tanggal 13 Oktober, jadi hari Jumat berikutnya itu eh, Office saudara sekalian, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, disingkat dengan OHCHR, itu ini adalah sebuah badan PBB yang mendapat mandat dari Majelis Umum untuk melindungi HAM semua orang, baik di masa perang, apalagi dalam peperangan. Pada tanggal 13 itu UCHCR ini sebetulnya sudah mengirim orang memantau dari dekat perang ini. Mereka menemukan pada tanggal 13 itu, Ibu Bapak sekalian, mulai pertama kali rumah sakit diserang. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa Office of the United Nation ini yang isinya adalah komisioner-komisioner tinggi untuk hak asasi manusia ini sebetulnya mereka ini memang punya kegiatan khusus, punya mandat khusus untuk mempertahankan, melindungi, bahkan juga melakukan banyak upaya-upaya konkret, sistematis, dan terencana untuk melindungi hak-hak asasi manusia, seperti yang ada dalam piagam PBB dan dalam United Declaration of Human Rights
serta banyak dalam dokumen lain PBB dan banyak perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Itu mereka kumpul dan mereka lah yang sebetulnya melakukan usaha kemana-mana. Nah, ibu bapak sekalian, serangan atau bom yang dilakukan pada rumah sakit ya, pada umumnya rumah sakit atau pabrik-pabrik obat di Gaza ini, di Palestina ini ada 3 pabrik obat besar, tiga-tiganya itu sudah dibom oleh Israel. Sebetulnya berdasarkan hukum humaniter internasional atau juga sering disebut dengan hukum perang internasional, itu sebetulnya ibu bapak sekalian ada keharusan yang pihak-pihak yang berkonflik atau pihak-pihak yang berperang itu tidak boleh melakukan serangan pada tempat-tempat di mana pengungsi dan tempat-tempat di mana ada pasien di sana dirawat atau di sana dikumpulkan, itu tidak boleh diserang. Bahkan ada kewajiban musuh itu harus mengumpulkan orang-orang yang terluka dalam perang. Oleh musuh pun itu harus dikumpulkan dan harus dirawat tanpa diskriminasi. Sehingga ibu bapak sekalian, penyerangan terhadap fasilitas medis, terhadap rumah sakit, terhadap tenaga-tenaga kesehatan, terhadap dokter ini, itu sebetulnya atau kepada orang-orang yang luka, atau orang-orang yang menjadi korban perang, atau orang-orang yang sedang sakit, yang sedang dirawat, itu sebetulnya itu harus dilindungi. Ini prinsip yang dianut dalam OHCHR ini, ibu bapak sekalian. Itu sebetulnya saya perkenalkan dulu badan ini, dan badan dunia ini dia sudah menempatkan orang, ratusan orang ada di Mesir, ratusan orang di Lebanon dan di negara-negara sekitar Gaza. Mereka tidak diperkenankan masuk oleh Israel. Ada ambulans yang membawa rombongan beberapa badan-badan PBB, dari WHO, dari OHCHR ini, itu justru dibom dan semua meninggal dalam ambulans ini, dalam mobil ini, semuanya meninggal ibu bapak sekalian. Luar biasa memang ini Israel, luar biasa. Ibu bapak sekalian, penyerangan rumah sakit di perang Gaza ini dimulai baru seminggu, tanggal 7 mulai serangan pertama. Pada tanggal 13 itu Direktur Rumah Sakit Al-Wada di Gaza Utara, di kota Jabalia sebetulnya, di Gaza Utara. Ini rumah sakit tidak terlalu besar. Ini rumah sakit hanya dengan 500 tempat tidur. Direkturnya itu ditelepon sama tentara Israel. Dia berada di bagian utara, jadi sangat dekat dengan Israel. Diminta untuk mengosongkan rumah sakit. Jadi diminta rumah sakit ini, 500 tempat tidur ini diminta untuk mengosongkan rumah sakitnya dan menyuruh seluruh pasien dievakuasi di bawah. Diberi waktu 3 jam, ibu bapak sekalian. Kemudian karena itu direktur rumah sakitnya tidak mau dan bahkan menelpon ke sana kemari, termasuk yang ditelepon adalah Direktur Jenderal WHO, diperpanjang sampai pukul 6 pagi. Tapi sampai pukul 6 pagi perintah itu masih tetap ditolak oleh Direktur Rumah Sakit Al-Wada ini. Padahal pada saat itu WHO sudah mendesak, sudah menelpon Netanyahu pada hari itu juga, pada hari Jumat itu, sudah menelpon Netanyahu untuk membatalkan ini. Kenapa harus rumah sakit ditelepon, rumah sakit diminta untuk mengosongkan dan sebagainya. Ini dari mana cerita seperti ini? Itu laporan Direktur Jenderal WHO pada Sekjen PBB. Karena dia juga punya alasan bahwa kalau memindahkan pasien itu tidak mudah. 500 pasien yang ada itu tidak mudah. Memindahkan pasien dengan botol-botol infus dan sebagainya. Itu tentu tidak mudah. Dan ibu bapak sekalian,
Walaupun sudah ditelepon, walaupun WHO pada saat itu sudah berupaya kuat untuk tidak me, 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 mendesak agar pimpinan Israel itu membatalkan rencana ini, tapi tidak digubris. Besoknya rumah sakit ini tetap dibom. Ada kurang lebih 100 orang meninggal. Ini adalah rumah sakit pertama, rumah sakit Al-Wada di Jabalia yang menjadi korban dari perang ini, Ibu Bapak sekalian. Pada hari Selasanya, tanggal 17, ternyata ada rumah sakit Baptis, rumah sakit Kristen. Baptis itu salah satu sekte di dalam Presbyterian. Itu saudara dibom juga. Rumah sakit ini rumah sakit cukup besar. Mungkin rumah sakit kedua apa ketiga terbesar di seluruh Gaza. Ibu Bapak sekalian, rumah sakit 500 orang juga tewas. Pada saat itu, Menteri Pemerintah Palestina sebetulnya sudah menyebut Israel bertanggung jawab dengan seluruh. Karena ini untuk pertama kalinya, Ibu Bapak sekalian, sejak Perang Korea Selatan, dan Perang Korea Selatan dan Utara itu terjadi, pada saat itu memang pernah ada penyerangan rumah sakit. Tapi sejak saat itu, saudara, tidak ada lagi penyerangan rumah sakit ini. Perang-perang ini banyak perang terjadi, tidak pernah ada penyerangan pada rumah sakit. Sejak Perang Korea terjadi sekali. Setelah itu barulah kali ini ada penyerangan seperti ini. Tapi Israel itu bukan Israel namanya, kalau bukan Yahudi namanya, kalau dia tidak mengelak dan dia mengatakan bahwa ini dilakukan oleh orang lain, dilakukan oleh pihak lain. Pada saat itu juga, pada hari Selasa itu tanggal 17, itu Dirjen WHO itu sudah juga memberi statement bahwa rumah sakit bukanlah area perang. Dan pada hari itu juga Sekjen PBB sudah turun tangan. Tapi malah hanya berselang 3 jam kemudian, pasukan atau bukan pasukan, tapi orang-orang PBB, orang-orang PBB yang masih ada di sana justru diserang. Hanya berselang 3 jam sejak Dirjen PBB itu menelpon Netanyahu. Jadi memang ini saudara sekalian, ini sangat brutal. Ibu Bapak sekalian, international humanitarian law ini mengatur, sebetulnya ini sudah diatur Ibu Bapak sekalian. Di Sekolah Tinggi Hukum Militer ini ada satu jurusan namanya Magister Hukum Militer. Ini diajarkan sebetulnya mengenai international humanitarian law ini, sebetulnya diajarkan. Di sana ada beberapa pasal yang saya mau kutip. Misalnya pasal 18. Pasal 18 itu dari Konvensi Jenewa. Ini sebetulnya menyebut sebagai berikut, Ibu Bapak sekalian. Orang yang sakit dan terluka, serta staf medis, staf rumah sakit, dan fasilitas medis keliling yang membantu orang-orang yang terluka, atau orang-orang yang terdampak karena perang ini harus dilindungi pada saat perang. Pasal 18 ayat 2 juga menyatakan bahwa rumah sakit sipil yang diselenggarakan, rumah sakit sipil ini, bukan, kita tidak bicara rumah sakit militer, rumah sakit sipil yang diselenggarakan, yang bekerja untuk memberikan perawatan kepada orang yang terluka, orang yang sakit, ibu-ibu hamil, anak-anak, orang-orang lemah, dan mereka yang menjadi korban perang atau mereka yang terdampak karena perang dirawat di rumah sakit dalam keadaan apapun juga tidak boleh menjadi sasaran. Bahkan mereka itu harus dihormati, dilindungi oleh mereka yang sedang berperang tanpa pilih bulu, tanpa diskriminasi. Ibu Bapak sekalian, pada pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa perlindungan yang menjadi hak rumah sakit sipil ini tidak boleh berhenti. Perlindungan ini harus ada terus selama perang. Memang disebut kecuali kalau dokter-dokter itu berubah menjadi, katakanlah intel, katakanlah menjadi orang-orang yang berperang, dan orang-orang yang disebut di sini mereka yang digunakan di luar tugas kemanusiaan mereka,
kemudian itu merugikan musuh. Artinya dia melepaskan bom juga atau rumah sakit jadikan tempat penimbunan senjata dan sebagainya. Disebut bahwa pada ayat berikutnya bahwa perlindungan ini bisa dihentikan kalau memang ada bukti seperti bahwa rumah sakit atau para dokter ini bekerja dengan katakanlah double job seperti itu pun harus ada bukti dan ada peringatan yang diberikan. Jadi ada bukti, ada peringatan, dan kemudian ada batas waktu. Bisa 3 hari, bisa 7 hari. Bukan 3 jam seperti rumah sakit tadi yang saya perlihatkan pada saudara. Rumah sakit Adwada di Gaza Utara. Nah, ini pertanyaan. Tapi pertanyaan ini sudah terjawab. Bahwa pada pelanggaran terhadap pasal 18 dan 19 ini adalah sebuah kejahatan perang, Ibu Bapak sekalian. Ini dari sudut pandang musuh. Kalau rumah sakit itu ternyata digunakan untuk hal-hal yang merugikan musuh, bagaimana? Atau misalnya ada tentara yang terluka. Dalam pasal 19 masih disebut bahwa bila ada angkatan bersenjata yang tentara yang luka, bentar Pak, guru saya masuk. Saya harus menghargai beliau, Dr. Fahrul Jamal dari Aceh. Saudara sekalian, kalau ada anggota tentara angkatan bersenjata yang sakit atau terluka dirawat di rumah sakit ini, misalnya, atau ditemukan adanya persenjataan atau amunisi yang belum sempat diklarifikasi atau diserahkan kepada orang yang mengurus soal persenjataan, itu dia tidak boleh dianggap sebagai penjahat perang. Jadi kalau ditemukan senjata, ditemukan amunisi, tidak serta-merta itu dianggap. Karena mereka tentara berperang ketika dia terluka dan dia masuk di rumah sakit, Ibu Bapak sekalian, senjatanya dia bawa, itu bukan sebagai sebuah kesalahan. Itu harus diklarifikasi dulu. Jadi itulah perlindungan ini memanjang. Perlindungan kepada mereka yang berlindung di rumah sakit ini memanjang, Ibu Bapak sekalian. Tidak serta-merta begitu tentara langsung dipersalahkan. Tidak seperti itu. Perlindungan yang menjadi hak rumah sakit sipil tidak akan berhenti kecuali rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan di luar tugas kemanusiaannya, misalnya tindakan yang membahayakan musuhnya, itu tadi, misalnya menimbun senjata dan sebagainya. Itu pun melalui sebuah klarifikasi. Ya, ini suasana perang, bagaimana klarifikasi dilakukan? Ini memang pertanyaan. Artinya dia mau mengatakan bahwa tidak semudah itu untuk menyebut bahwa seperti sekarang ini. Tidak semudah itu mengatakan, oh dia menyimbun senjata, dia membawa senjata. Oleh karena itu kami menembak rumah sakit ini. Kami melakukan pemboman terhadap rumah sakit karena kami menduga rumah sakit ini menjadi tempat berkumpul para pejuang. Misalnya seperti itu. Jadi rumah sakit yang melakukan hal tersebut itu akan diberi peringatan dengan batas waktu. Dan perlindungan rumah sakit dan tenaga kesehatan itu boleh dihentikan bila sudah dilakukan peringatan 2 kali dengan batas waktu yang tidak diindahkan. Jadi itu ada, walaupun ini perang, tetap ada permainan, Pak. Ada rule of game-nya. Tidak begitu saja seperti yang diperlihatkan, didemonstrasikan oleh Israel saat ini, Pak Bahar. Pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang diberikan untuk mencabut perlindungan ini? Dalam beberapa case, itu tergantung pada apa yang ditemukan. Apa yang ditemukan. Kalau yang ditemukan itu pasukan dalam jumlah yang banyak, ya bisa dia hanya sehari atau 2 hari. Tapi kalau ditemukan adalah ceceran-ceceran pasukan yang terluka, itu tidak bisa serta-merta dianggap itu menjadi tempat berkumpulnya pejuang atau tempat berkumpulnya tentara musuh. Nah, Ibu Bapak sekalian, Israel ini terus menyerang rumah sakit. Tanpa ada satu kekuatan pun bisa menghentikannya. Ini kita realistis. Kenyataan seperti itu.
Menurut WHO, beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah seminggu lalu, 36 fasilitas kesehatan termasuk 22 buah rumah sakit tidak dapat beroperasi lagi di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober. Hanya ada 1-2 rumah sakit yang masih bisa membantu yang luka dan yang sakit. Tadi saya sebut bahwa ada 3 pabrik farmasi di sepanjang jalur Gaza itu semuanya sudah dibom oleh Israel. Jadi mereka itu tahu persis, mereka itu ngerti peta, mereka ngerti map dari seluk-beluk yang ada di sana. Ibu bapak sekalian, tentara Israel kemudian menyerbu rumah sakit As-Shifa dan menyebut ini sebagai target. Itu laporan dia. Dia menyebut ini adalah target kami. Memang untuk mencari infrastruktur dan senjata dari pejuang Hamas. Padahal ada ribuan orang berlindung di rumah sakit terbesar ini. Ini As-Shifa ini bapak sekalian rumah sakit terbesar. Ya dia ada 1.100 tempat tidur di As-Shifa ini. Seorang jurnalis yang ada di dalam rumah sakit mengatakan kepada BBC bahwa tentara mendatangi tiap ruang dan menginterogasi orang, setiap orang. Dia juga menyebut tentara komando telah memasuki unit gawat darurat utama. Dan tank-tank juga berada di area rumah sakit. Jadi rumah sakit itu dikepung, ibu bapak sekalian. Pengepungan 12 jam, kemudian mereka masuk. Ketika tentara Israel menyerbu rumah sakit As-Shifa, pada saat itu Menkes Palestina minta bukti keberadaan, karena itu dianggap dikatakan bahwa ada di sana ada markas pejuang Hamas, sehingga dokter-dokter dan nakes itu semuanya bersumpah kami ini difitnah seolah menyembunyikan pejuang Hamas. Ini ibu bapak sekalian, ini yang terjadi di pada saat ini di perang di Gaza. Jadi ibu bapak sekalian, minta maaf saya sedikit panjang. Kondisi kesehatan di Gaza hari ini, ibu bapak sekalian, hari ini tanggal 19 per 12 adalah hari kelima rumah sakit Shifa diduduki tentara Israel. Kondisi ini tragis karena Vaskes ini menampung lebih dari 650 pasien yang ada 500 staf medis dan 5.000 orang pengungsi. Semua tidak punya air untuk minum, tidak punya makanan, apalagi obat-obatan. Mereka mengatakan hanya kematian yang akan datang pada kami, bukan bantuan. Ibu bapak sekalian, terus apa yang harus dilakukan Pak Bahar? Jelas ini kejahatan perang, ini kejahatan kemanusiaan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini sebetulnya tragedi kemanusiaan yang sifatnya extraordinary. Ini perang. Nah ini Forkom ini bisa menyuarakan nggak ke PBB? Belum ada yang menyuarakan ini Pak Bahar. Kalau Forkom bisa menyuarakan seret Netanyahu sebagai penjahat perang, Forkom mau nggak membuat statement seperti itu? Kita realistik saja. Kita sebetulnya perlu bergerak. Tapi bisa nggak Forkom ini bergerak? Saya juga tidak mengerti. Atau kita cukup berdoa saja, Pak? Saya lihat Bapak dengan kopiah hitam ini bagus sekali doa Bapak ini, Pak Bahar. Apakah kita cukup berdoa atau bersuara keras ke dunia? Mari kita berjuang bersama. Saya kira ini saatnya sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Kita tidak cukup hanya bicara. Kita tidak cukup hanya bicara. Ayo cari aksi yang bisa dilakukan, Pak. Menurut saya banyak yang bisa kita lakukan. Walaupun kita hanya menyurat, kita hanya mengimbau sana sini, kita bisa mengumpulkan. Saya lihat masyarakat, saya lihat di TV tadi pagi masyarakat Madura itu, Pulau Madura itu mengumpulkan uang receh sebetulnya Pak, 10.000, 5.000. Tapi dia sudah mengumpulkan dalam jumlah yang banyak. Ayo Pak, sebetulnya sejawat sekalian, kita banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Memang dinantikan, Pak. Kita ini dinantikan. Kita tidak bisa hanya diam. Kita tidak cukup hanya dengan Zoom ini.
kita perlu ada langkah-langkah lain yang lebih konkret. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Terima kasih. Selamat.